Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan menjawab beragam permasalahan tentang kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Bagaimana Anies, Prabowo, dan Ganjar saling beradu argumentasi? Siapa yang mampu merebut suara rakyat saat debat pamungkas? Selamat pagi pemirsa, 3 calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan kembali bertatap muka dalam debat kelima yang merupakan debat terakhir dalam tahapan Pilpres 2024. Nah, malam nanti di Jakarta Convention Center, ketiganya akan mengadu visi misi dan program kerja terkait dengan kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, serta inklusi. Debat pamungkas Pilpres malam nanti akan menjadi debat resmi terakhir atau penutup menjelang pemungutan suara 14 Februari mendatang. Pemilih tentu berharap debat malam ini dapat melengkapi pengetahuan tentang isi kepala para calon pemimpin negara tentang tema-tema tersebut. Saya Iqbal Himawan, inilah live event debat Capres 2024. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari Jumat kemarin memastikan kesiapan debat kelima calon presiden, mulai dari lokasi, format, panelis, dan media penyelenggara debat. Debat terakhir pada Pilpres 2024 ini akan digelar hari ini pada pukul 7 malam nanti. Dalam konferensi persnya, KPU menyampaikan sejumlah persiapan jelang debat kelima yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center. Sejumlah tema sudah disepakati dalam rapat ketiga pihak, baik dari pihak KPU, media penyelenggara, hingga perwakilan dari masing-masing paslon. Pada debat kelima ini, KPU menambah waktu terutama di segmen ke-6 dalam debat antar capres menjadi 4 menit dari sebelumnya hanya 2 menit. Keputusan tersebut ditetapkan usai menerima usulan dari tim ses masing-masing paslon dalam rapat evaluasi terakhir. Lalu bagaimana persiapan jelang debat kelima? Sudah ada rekan kami Nurul Zenita yang akan menyampaikan informasinya langsung dari lokasi debat. Nurul, bagaimana persiapan debat kelima di JCC sejauh ini dari pantauan Anda? Iqbal dan juga pemirsa, 9 jam jelang debat Pilpres kelima atau debat terakhir, sejauh ini persiapannya sudah hampir rampung. Dari pantauan kami di lapangan di JCC Senayan saat ini memang persiapannya sudah beragam, sudah ada karpet merah, pagar barikade, dan juga pembatas jalan, ini semuanya sudah dipasang. Selain persiapan di lokasi, ada juga persiapan pengamanan. Dan pihak kepolisian dalam hal ini menerjunkan sebanyak 2.200 personil yang juga ini terdiri dari personil dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan juga Polres Metro Jakarta Pusat. Dan seperti yang kita tahu, Iqbal, Komisi Pemilihan Umum pada debat terakhirnya ini akan menggelar debat di JCC Senayan hari ini Minggu 4 Februari 2024, dan nanti debat akan dimulai pada pukul 7 malam. Dan sama seperti debat-debat sebelumnya, siklus debat ini akan sama juga, akan digelar selama 120 menit atau 2 jam lamanya. Nanti akan dibuka oleh pemaparan visi dan juga misi dari masing-masing capres, dari ketiga capres, dan juga akan ada pertanyaan dari para panelis. Selain dari panelis, juga ada pertanyaan dari setiap kandidat yang ditanyakan dan juga akan dijawab oleh kandidat lainnya. Dan nanti di akhir sebagai penutup akan ada pernyataan akhir atau pernyataan pamungkas dari masing-masing capres. Adapun tema debat pada malam hari ini, Iqbal, adalah seputar pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan juga inklusi. Selain itu, Iqbal, Komisi Pemilihan Umum ini sudah menunjuk sebanyak 12 panelis, yang mana panelis ini memiliki berbagai latar belakang yang berbeda
berbeda yang tentunya disesuaikan dengan tema debat pada malam hari ini. Mereka berasal dari latar belakang akademisi, pegiat komunitas, dan juga organisasi, dan juga pakar-pakar yang tentunya ahli dalam bidangnya masing-masing. Dan ke-12 panelis inilah yang menyusun pertanyaan-pertanyaan debat pada malam hari ini kepada para capres pada debat pada malam hari ini. Dan memang secara general, secara keseluruhan, teknik dan juga penyelenggaraan debat pada debat-debat sebelumnya sampai dengan hari ini memang tidak berbeda jauh, namun ada satu hal yang membedakan, yaitu pada bagian pernyataan penutup. Jika 4 debat sebelumnya ini pernyataan penutup atau pernyataan pamungkas ini diberikan waktu 2 menit kepada masing-masing capres ataupun cawapres untuk memaparkan pernyataan pamungkasnya. Tapi untuk khusus debat terakhir ini akan diberikan waktu 4 menit. KPU memberikan waktu 4 menit, jadi bertambah 2 menit. Dari 2 menit menjadi 4 menit. Dan ini merupakan usulan dari tim paslon pada saat rapat evaluasi debat yang lalu. Namun meski begitu, KPU memastikan meskipun ada tambahan waktu pada pernyataan pamungkas atau pernyataan penutup, tapi tidak akan bertambah dari alokasi waktu semulanya, yaitu selama 2 jam atau 120 menit. Iqbal dan juga pemirsa, masih ada 9 jam lagi jelang debat terakhir, dan jutaan masyarakat di Indonesia tentunya ingin menantikan apa saja visi dan misi dari para paslon, ketiga paslon ini terkait debat pada malam hari ini. Dan kita akan menantikan apa saja gagasan yang baru dari para paslon, dari paslon 1 Anies Baswedan, paslon 2 Prabowo Subianto, dan juga paslon capres ketiga ini Ganjar Pranowo. Untuk sementara itu, Iqbal, saya kembalikan ke Anda. Baik, Nurul Zenita melaporkan langsung dari Jakarta Convention Center. Terima kasih, Nurul. Dan pemirsa, jelang debat kelima hari ini, Minggu 4 Februari, yang mengusung tema pendidikan, kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan inklusi, Presiden Joko Widodo berpesan kepada para kandidat capres-capres agar lebih menonjolkan visi yang substansial dan bukan urusan personal. Jadi debat terakhir, ada hal ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial. Visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Dan 3 calon presiden dalam kontestasi pemilu 2024 telah mempersiapkan diri menghadapi debat nanti malam. Debat ini menjadi debat terakhir dari seluruh rangkaian debat di pemilu 2024 sekaligus penentu siapa calon presiden pilihan masyarakat. Namun sebelumnya kami akan sajikan informasi terkait debat ketiga Pilpres dan pengaruhnya terhadap elektabilitas para capres. Berikut informasinya. Rangkaian debat Pilpres 2024 telah sampai pada puncaknya. Debat kelima, di mana ketiga para calon presiden saling beradu gagasan, berlangsung hari ini, Minggu 4 Februari 2024. Pukul 7 malam nanti, langsung dari Gedung JCC Senayan, Jakarta, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan bermanuver dalam tema debat, yakni terkait isu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Ketiga deretan capres pun menyatakan diri siap menjalani debat pamungkas ini. Nggak ada yang khusus, karena kan debat itu pertanyaannya kita tidak tahu. Hal aspek apa yang itu kami juga tidak tahu. Jadi tidak ada satu skenario yang bisa disiapkan. Ya nanti mengalir sambil kita mendengar pertanyaan, sambil pada waktu itu menformulasikan gagasan. Jadi setiap kali muncul pertanyaan, muncul aspek, ya diambil dari yang kita sudah pernah miliki. Karena itu nggak bisa dihafalkan, karena memang bukan hafalan. Saudara-saudara sekalian, saya ini sebetulnya dalam keadaan was-was karena tanggal 4 saya akan debat lagi. Debat terakhir, aku dikasih nilai 11 dari 100. Saudara-saudara sekalian,
Kalau anak-anak muda bersama saya tidak takut apapun. Ketika kita berdebat itu nggak bisa kita hanya bicara konsep tanpa melihat fakta yang ada di lapangan. Ya sesuai tema ya, karena kita akan bicara pendidikan, kesejahteraan rakyat, ada tenaga kerja, terus kemudian teknologi informasi yang saya kira ini saling mendukung, termasuk kebudayaan. Maka bicara pendidikan kan termasuk kebudayaan. Nah nanti kita bicara tidak hanya pada skill saja kita bicara, tidak hanya mencetak tukang, tapi mencetak anak-anak yang berkarakter, punya budi pekerti luhur, dan gampang akses pendidikannya, termasuk untuk kelompok perempuan dan penyandang disabilitas. Pasti juga akan menarik. Menjelang debat kelima malam nanti, kami ajak Anda kembali melihat hasil survei elektabilitas ketiga pasangan Capres-Cawapres pasca gelaran debat ketiga Pilpres 2024. Dari hasil survei 5 lembaga survei, pasangan nomor urut 2 menduduki posisi teratas. Sementara elektabilitas pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 terpantau saling bersaing merebut suara. Terkait tren percakapan, tampak Anies mengalami tren kenaikan volume percakapan yang paling tinggi dari awal sampai akhir, terutama saat Anies menyampaikan sejumlah pernyataan tajam untuk Prabowo. Sementara itu, tren percakapan Prabowo dan Ganjar cenderung mengalami fluktuasi. Debat kelima Pilpres 2024 akan menjadi penilaian terakhir bagi masyarakat untuk menilai siapa calon presiden yang memiliki gagasan terbaik selama masa kepemimpinannya di periode 2024 hingga 2029. Meskipun rangkaian debat kelima menjadi debat terakhir, namun masih ada waktu bagi masyarakat untuk memilah dan memilih hingga masa kampanye terakhir yang jatuh pada 10 Februari 2024 sebelum memasuki masa tenang pada 11 hingga 13 Februari 2024. Tak lupa kami ajak Anda untuk datang ke TPS pada 14 Februari 2024 mendatang dan gunakan hak pilih Anda dengan bijak serta pilih calon pemimpin dengan hati nurani. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Debat kelima atau debat terakhir dari rangkaian Pilpres 2024 akan berlangsung malam nanti. Debat ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi ketiga kandidat calon presiden untuk beradu gagasan. Nah, pertanyaannya, akankah debat pamungkas ini mampu berdampak besar menaikkan elektabilitas paslon dan mampu mengubah arah dukungan sebagian pemilih yang hingga kini masih bimbang alias swing voters jelang hari pemungutan suara pada 14 Februari nanti. Kita akan membahasnya langsung bersama Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, dan Head of Cakradata Muhammad Nurdiansyah. Selamat pagi, abang-abang, teman-teman, Bang Pangi, Mas Burhan, Mas Dadan. Terima kasih sudah menghadir hari ini. Kita jelang debat, ini kan debat pamungkas nanti terakhir. Betul. Ya. Kalau kita melihat temanya deh, saya ke Bang Pangi dulu. Ini apakah memang benar menurut Anda ini paling relate dengan demografi terbesar pemilih muda nanti akan menggunakan hak pilih mereka? Iya, sebetulnya Mas Iqbal ya, kalau Gen Z milenial dimanapun survei yang kita laksanakan memang kan sudah 53%. Artinya ini ceruk segmen yang cukup besar. Nah, sementara apa kategorisasi cara berpikirnya Gen Z milenial? Kan termasuk pertama mereka pemilih yang kritis. Artinya masuk pada pemilih yang rasional. Padahal data kita 2 Juli Agustus kemarin itu kan pemilih rasional kian signifikan pertumbuhannya yang menjatuhkan pilihannya karena program, kompetensi, kapasitas, visi misi dan seterusnya. Dan angka psikologis sudah makin menurun karena kesamaan agama, asal usul dan seterusnya. Walaupun psikologis juga masih tidak hampir 30% lah, tapi artinya karena empatik, gampang mudah sedih, senang melihat ketika orang menangis dan itu kan ada. Nah, dalam konteks itu pemilih rasional, kalau kita Gen Z milenial ceruk yang besar tadi 53% menjadi dewa elektoral, menjadi penentu hari ini kunci, maka pemilih kritis sangat penting di situ. Ya. Dan mereka juga senang menonton debat walaupun tidak menonton TV ya, tapi kan potongan-potongan video yang berkembang di platform digital itu mereka akan lihat apa yang disampaikan, pikiran, gagasan kering atau berisi itu mereka akan lihat. Nah, yang ketiga jangan lupa pemilih Gen Z milenial yang tadi debat tadi persoalan debat, mereka adalah pemilih yang tidak mudah juga kena oleh food buying ya, belum nggak mudah juga karena memang mereka kan punya preferensi yang cukup memadai. Dan kemudian maksudnya apa, Bang Pangi? Sentuhan money politik. Mereka mungkin bisa terima tetapi tidak seperti Gen Z dan baby boomers atau kelompoknya Gen X ya. Mereka artinya sangat tidak mudah juga untuk terpengaruh oleh politik uang itu. Kelompok-kelompok yang Gen Z milenial ini. Selain memang mereka punya preferensi politik yang cukup memadai, sumber informasinya besar. Nah, yang ketiga adalah mereka juga bantuan bansos, BLT, ya kemudian transaksional pragmatis raskin itu belum tentu efek kepada mereka. Nah, itu menjadi angin segar.
ada potensi bahwa ini pemilih rasional yang cukup besar potensial, meskipun dalam demografi responden itu memang tingkat pendidikan kita, SD-nya sama SLTA-nya, yang kuliah hanya 13% atau 9-12%, itu akan membuat kita memang pesimis melihat itu, termasuk setiap kita survei nasional berapa 2 kali dan tahun kemarin itu, jadi 700.000 penghasilan ke bawah. Nah, artinya sebenarnya kalau Gen Z milenial itu memang udah pendapatannya cukup memadai, ya sentuhan politik terganggu oleh persoalan tadi enggak terjadi. Ternyata tidak berpengaruh ya kalau melihat dari kekritisan mereka. Apakah seperti itu yang tercermin dari polling yang sudah dilakukan, Mas Burhan, selama ini? Karena topiknya kita lihat relate ya dengan Gen Z dan milenial. Ya memang kalau kita lihat dari studi-studi yang berkaitan dengan efek debat sejak 2004 sampai terakhir ya 2019, itu efek debat relatif tidak signifikan, 1-5% populasi pemilih yang terpengaruh oleh debat. Tetapi meskipun tidak besar efeknya secara elektoral, debat punya efek sangat konsekuensial, terutama dalam konteks jelang 2024 tanggal 14 Februari ini. Nah, apa letak pentingnya debat? Pertama adalah untuk menentukan apakah satu putaran jadi atau tidak. Sebab Pak Prabowo hanya membutuhkan tambahan suara kurang dari 5% untuk memastikan satu putaran. Dan kalau misalnya performanya jelek dan kemudian membantu para swing voters untuk melirik calon lain, maka satu putaran hanya akan jadi impian. Nah, yang kedua menjadi konsekuensial juga karena selisih antara 01 dengan 03 itu juga dalam margin of error. Jadi kalau misalnya punya efek secara positif ke salah satu calon, entah itu Anies atau Ganjar, itu akan membantu buat salah satu diantaranya untuk masuk putaran kedua jika Prabowo gagal membungkus kemenangan dalam satu putaran. Jadi ini misalnya terlihat dari data kita sejak pertengahan Desember pasca debat yang pertama, tanggal 12 Desember, Anies mulai menyalip Mas Ganjar. Sebelumnya kan Mas Anies selalu di peringkat ketiga. Dan apa yang menjelaskan itu? Salah satunya adalah debat. Debat membantu menaikkan elektabilitas Mas Anies, terutama di kelompok swing voters. Tetapi selisih Mas Anies dengan 02 masih jauh secara statistik. Tetapi 02 pun belum mencapai 50%. Jadi di situ letak pentingnya debat, tidak besar tapi sangat konsekuensial karena masih ada 2 misteri yang belum bisa kita jawab sampai tanggal 14 Februari. Apakah satu putaran atau 2 putaran? Yang kedua, siapa yang lolos putaran kedua? Oke, berarti ada shifting dong, Mas. Kalau tadi ternyata debat katanya tidak terlalu berpengaruh secara substansial, tapi ternyata terbukti 1-5% tidak besar. Ini beda misalnya dengan Amerika Serikat, efek debat lebih besar daripada yang kita punya. Tetapi karena 2 hal tadi itu menjadi sangat krusial tuh. Meskipun efeknya cuma 5%. Jadi meskipun efeknya cuma 1-5%, tetapi karena ada 2 hal yang belum tuntas tadi, efek 1-5% tadi sangat menentukan apakah satu putaran jadi atau tidak. Yang kedua, siapa yang menemani Pak Prabowo di putaran kedua, apakah Anies ataukah Ganjar. Nah, pertanyaannya kenapa efeknya tidak terlalu besar? Jadi Iqbal, kalau kita baca hasil sensus 2020, masyarakat yang pendidikannya S1 ke atas cuma 13,7%. Cuma 13,7%. Sementara mereka yang pendidikannya SMP ke bawah itu 55%. Yang berpendidikan SLTA 30%. Ini angka yang nggak bisa ditolak. Inilah bahan dasar SDM kita. Nah, kalau misalnya jumlahnya cuma 13,7%, artinya kita punya ekspektasi masyarakat yang melihat dari sisi program ya sekitar 13% tadi. Itu pun tidak seluruhnya menilai performa calon berdasarkan aspek teknokratik atau programatik. Enggak semuanya. Karena ada aspek namanya bias kognitif. Bias kognitif itu adalah satu bias di mana pemilih itu menentukan preferensi elektoral bukan didasarkan pada aspek objektif, tapi pada aspek kesamaan preferensi dan sosiologis. Model sosiologis, model kesamaan agama, kesamaan etnik. Jadi itu yang menjelaskan mengapa efek debat tidak bisa maksimal. Meskipun lagi-lagi sangat konsekuensial. Tadi data tahun 2020 dan sekarang sudah 4 tahun, itu masih relevan berarti jumlahnya masih tidak berbeda jauh, tidak, ya, Mas Burhan? Karena untuk
pendidikan sampai S1 ke atas itu nggak bisa besok langsung S1 ke atas, nggak bisa kan? Oke, 13% Bang Pangi, nanti sebelum saya bahas dari sisi media sosial, apakah 13% ini yang tadi Anda sebut sebagai kritis dan rasional itu? Iya, artinya memang sekarang kan untuk menang itu kalau memang jaraknya waktunya memang persoalan kan, ini persoalan waktu. Kalau limitasi waktu makin panjang, ini kan pemilih rasional akan tumbuh terus karena tercerahkan oleh debat, kemudian oleh muazin kebangsaan ya, panggilan oleh tokoh-tokoh kampus hari ini perguruan tinggi terus terjadi. Itu kan akan mencerahkan pemilih-pemilih yang rasional, pemilih yang kritis, pemilih yang tadi hanya 12%. Tapi sebetulnya makin lama nanti ini kan makin kering yang namanya gimmick. Nah, artinya kalau ini waktu udah terbatas, hanya tinggal 2 minggu lagi. Betul. Nah, apakah ini akan mengubah peta? Nah, kalau itu yang dikhawatirkan oleh level confidence-nya 02 hilang, karena dia tidak akan punya gagasan lagi. Dia kebingungan, karena waktu makin panjang, makin banyak yang tercerahkan. Nah, sekarang adalah mereka kan sangat percaya diri dengan bansos, BLT, karena mayoritas pendapatan di bawah 700.000 itu penghasil sekarang ada hampir 70%. 700.000 ke bawah. Nah, ditambah lagi memang tadi pendidikan tadi hanya 13% yang Prof. Burhan bilang. Kalau saya kan 9 sampai gitulah, angkanya nggak jauh-jauh beda. Dan memang signifikan di SD, SMP kan. Nah, ini konteks ini yang kemudian tidak ada kesiapan di ketakutan makin panjang. Kalau mereka inginnya cepat aja. Karena kalau makin tercerahkan, gagasan ini makin berkembang terus, banyak panggilan kebangsaan, soal moral, soal meskipun memang tadi menarik, soal dinasti tidak menjadi penting, soal pelanggaran konstitusi yang disebut sebagai anak haram oleh konstitusi oleh media itu nggak terlalu penting. Kemudian isu-isu konsistensi menjaga moral, etika, menjaga memegang konstitusi kita itu nggak jadi penting karena memang demografi responden kita, masyarakat kita memang baru segitu, hardware softwarenya segitu, jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Makanya kalau Prof. Burhan dibilang tadi tiba-tiba kuliah bisa 30%, wow keren sekali. Tapi itu tidak memungkinkan. Nah, dengan perlu waktu. Nah, ini yang membuat kemudian transaksional pragmatis itu, sehingga memang 02 menurut saya terkesan tidak mau pusing dengan soal debat ini. Kemudian mereka mengatakan nggak ngaruh. Kemudian mereka mengatakan nggak penting. Tadi menarik Bang Pangi yang sempat menyatakan senang ketika orang menangis. Itu maksudnya gaung di media sosialnya begitu ya? Paling ditunggu dalam debat ini oleh Pak Prabowo adalah dia akan menangis supaya orang empatik itu aja. Tapi kalau gagasan soal program saya jauh saja. Seperti itu teman-teman di sosial media, Mas Dadan. Baik, jadi memang katanya gimmick makin kering katanya, meskipun muazin kebangsaan istilah meminjam Bang Pangi tadi sudah terus bersuara. Baik, kalau kita coba review dulu mungkin ya dari review debat Pilpres pertama sampai keempat ini, memang temuan kami bahwa tren percakapan itu terus meningkat, Mas Iqbal. Tren percakapan warganet terus meningkat. Kalau kita rata-ratakan dari percakapan di ketiga kandidat capres di debat pertama dan debat kedua mereka itu, debat pertama itu rata-rata dari percakapan tentang si ketiga ini tuh hanya 60.000. Dan rata-rata di debat capres kedua itu tren percakapannya dari ketiga baca capres itu sebanyak 160.000. Yang artinya dari hipotesis kami bahwa memang pertama terdapat antusiasme warganet dalam konteks menyoroti terhadap rangkaian debat ini terus meningkat juga. Namun di sisi lain juga kita tidak menutup mata bahwa dalam konteks percakapan di media sosial ini memang kan tidak luput dari aktivitas konstruksi media sosial ataupun proses engineering yang mungkin halayak publik lebih kenal dengan istilah buzzer, digital troops dan sebagainya. Dan itu pun terus meningkat sampai dengan di debat keempat kemarin. Nah, kami juga menyoroti bahwa dalam kapasitas warganet, ketika percakapan warganet ini memang ada dua aspek yang selalu menarik perhatian mereka ya dalam memperbincangkan tentang debat itu di pasca debat. Yang pertama itu pasti selalu tentang gimmick. Jadi apapun tentang gimmick itu, baik itu gimmick penyampaian, gestur ataupun juga intonasi dan berbagai macam kayak ungkapan-ungkapan unik yang selalu diungkapkan saat di debat. Selalu ramai ya. Itu selalu ramai. It works ya. Baru yang kedua adalah sorotan terhadap gagasan. Tapi yang paling utama banyak sekali warganet yang menyoroti terhadap aspek gimmick. Contohnya di debat cawapres yang terakhir kemarin kita saksikan, itu yang lebih banyak diperbincangkan bukan tentang gagasan. Mungkin ada beberapa sorotan-sorotan tentang greenflation dan sebagainya, tapi tentang unggahan-unggahan amplifikasi konten terkait dengan antara adu gimmicknya ya Pak Prof Mahfud dan juga Mas Gibran, itu yang justru mendapat sorotan lebih tinggi seperti itu. Nah, dan kalau misalkan kita coba review lagi dari aspek sentimen,
Seperti itu. Misalkan kayak di debat capres pertama dan juga debat capres kedua ini memang ada satu dinamika yang berbeda. Contohnya misalkan dari sorotan terhadap Anies Baswedan. Anies Baswedan di urutan debat capres pertama memang dinilai warganet unggul dengan presentasi sentimen positif yang cukup dominan. Namun justru di debat capres yang kedua mendapatkan sorotan negatif yang cukup tinggi, hampir sekitar 31%. Alasannya warganet menilai karena Anies terlalu cenderung over attack. Tadi relevan dengan kayak gitu. Betul sekali. Nangis nanti nah, dan begitu pun juga dengan Prabowo Subianto. Jadi Prabowo Subianto di awal debat capres pertama memang secara positioning cukup kuat dengan narasinya sebagai the incumbent-nya. Namun di debat capres yang kedua justru Prabowo juga mendapatkan sorotan negatif yang besar juga karena dianggap tidak menguasai topik yang seharusnya sebetulnya dia harus kuasai, gitu ya. Betul. Nah, sedangkan yang menarik jadi di paslon ataupun juga di kandidat nomor urut 3 Ganjar. Ganjar memang secara penilaian warganet di debat capres kedua dinilai lebih unggul karena lebih percaya diri dan juga lebih memaparkan banyak sekali dukungan data dan program. Namun dalam konteks tren percakapan, Ganjar ini selalu tertinggal dari pasangan nomor urut 1 maupun juga nomor urut 2. Nah, ini tentu juga tidak terlepas tadi dari aktivitas engineering, rekayasa media sosial yang dibangun dari masing-masing tim tersebut. Mas Jadi nanti kita juga Cuma memang gimana Mas Burhan? Apa yang dijelaskan oleh Pak Dadan tadi membuktikan bahwa debat itu bukan semata-mata dinilai dari aspek rasional. Jadi gimmick yang lebih banyak dibahas. Jadi bukan substansi ya, tetapi hal-hal yang mengiringi dari debat itu sendiri. Nah, pertanyaannya mengapa kan begitu? Tentu debat nanti dijawab nanti saja. Oh gitu, Mas. boleh. Menarik ini. Karena kalau soal gimmick ternyata lebih dibahas, tadi Bang Pangi katanya gimmick ini sudah semakin kering, waktunya semakin mepet ya. Nah, sementara semua calon itu sudah turun langsung bertemu masyarakat. Ada yang desak, ada yang tabrak, ada yang bagi susu gratis dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lebih seksi mana sih turun langsung ke masyarakat atau dari debat itu sendiri. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Masih antusias ya, karena aku tuh masih mau lihat nih, masih mau tahu apa aja sih visi misi yang dilakukan sama capres-capres kita itu. Dan aku berharap untuk capres-capres ini tuh lebih membahas mengenai visi misi dan kinerja ke depannya tuh mau seperti apa sih, bukan membahas permasalahan internal dan personal gitu. Antusias banget dong, karena saya sebagai generasi muda, saya pengen melihat dari semua visi calon dari itu 1, 2, 3 itu buat menentukan masa depan Republik Indonesia ini untuk tahun ke depannya. Debat ini bisa membahas ketimpangan pendidikan, kesehatan, terutamanya di daerah yang terpencil yang saya tinggali bisa lebih merata. Karena saya tenaga kesehatan, jadi harapan kami sih presiden yang terpilih nanti bisa mensejahterakan seluruh tenaga kesehatan dari ujung Papua sampai ke Aceh, bahkan yang di pelosok. Karena saya pernah ngalamin juga hidup di pelosok tanpa terperhatikan dengan baik kesejahteraan bagi kita. Ya. Anda kembali di live event di Metro TV pemirsa jelang debat Capres 2024. Kita masih membahas nanti yang akan dibahas topik yang dianggap relevan dengan para pemilih. Mas Burhan, ini sudah turun langsung meskipun waktunya sudah dekat, tapi para calon presiden dengan Anies dengan desaknya, kemudian Prabowo dengan misalnya tetap mengusung makan siang gratis, susu gratis, turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat. Yang ketiga juga dengan program menginap tadi, tabrak Prof. Mahfud. Nah itu kalau dibandingkan debat, lebih kena yang mana di pemilih itu? Iya, bagaimanapun tidak ada event elektoral yang bisa reach out pemilih sebanyak debat. Jadi misalnya yang tahu program Desa Anies itu sekitar 16% secara nasional. Yang tahu program Ganjar menginap di rumah warga itu hanya 20% secara nasional. Sementara yang mengikuti debat itu range-nya antara 38 sampai 45%. Untuk yang debat cawapres lebih rendah, yang nontonnya, yang menyaksikan debat. Jadi memang tidak ada event yang begitu masif yang bisa dilihat oleh pemilih sebanyak debat. Cuma tetap saja kan ada kisaran 60% warga yang tidak menonton debat. Yang kedua adalah mereka yang menonton debat itu umumnya mengidap penyakit bias konfirmasi. Yaitu mereka yang nonton debat pada dasarnya udah punya preferensi. Dan karenanya ketika mereka menonton debat, mereka akan pilih-pilih itu. Mana gimmick, mana substansi yang dianggap sesuai dengan preferensi elektoralnya. Kalau istilahnya namanya efek partisan. Dan ini yang membuat
efek debat tidak maksimal karena pemilih sudah punya iman elektoral ketika disajikan ketiga performa pendapat tadi. Dan debat bagaimanapun bukan debat akademik ya. Kita tidak melihat kualitas dari substansi. Tetapi tadi ada banyak hal yang membuat warga dengan banyak informasi tadi menyeleksi sesuai dengan kadar dan kualitas mereka. Dan itu yang menjelaskan mengapa misalnya Pak Prabowo ya di debat kedua yang dianggap kurang perform, kan banyak yang mengatakan demikian gitu. Tapi justru elektabilitasnya naik setelah debat capres yang kedua itu. Dan mengapa misalnya kalau Anda tanya ke saya debat kedua saya setuju sama Bung Dadan. Yang paling bagus performanya adalah Ganjar. Tetapi Ganjar justru tren elektabilitasnya malah turun. Artinya masyarakat melihat ya debat bukan semata-mata aspek rasional atau substansi. Ada aspek lain. Tadi Bung Panggi menyebut misalnya guyuran bansos yang makin bertubi-tubi. Ya, bansos naik dari 430 sekian T 2023 menjadi 496 triliun gitu ya, naik 12,4%. Kemudian bansos dirapel, pemberiannya dikebut juga. Juni diajukan sampai sebelum pemilu, termasuk kenaikan gaji ASN, TNI, Polri 8%, sementara pensiunan 12%. Jadi ini faktor-faktor lain yang membuat elektabilitas tadi itu dipengaruhi oleh banyak variabel, bukan hanya debat. Jadi bahwa debat itu punya efek elektoral, betul. Tetapi efeknya tidak sebesar yang kita harapkan karena berbagai macam hal tadi. Nah pertanyaannya, di luar ya. Karena apakah itu bukan berarti debat nggak penting? Tetap penting, penting sekali. Buat kita masyarakat, satu penting untuk melakukan proses pendidikan pemilih. Yang kedua, dalam debat itu kan calon presiden dan wakil presiden itu mengeluarkan banyak janji, mengeluarkan banyak komitmen. Kita catat itu, bagian dari usaha kita untuk menagih calon presiden dan wakil presiden yang menang kalau misalnya mereka menduduki posisi jabatan. Jadi saya setuju sama Mas Anies yang mengatakan kok calon presiden banyak yang berjanji-janji. Justru kita punya kepentingan untuk meminta para calon presiden dan wakil presiden banyak berjanji. Sebab kalau mereka diem aja kita malah nggak bisa tuh menagih komitmen mereka kalau mereka menang. Nah debat salah satunya. Tapi lagi-lagi untuk sampai pada efek elektoral yang signifikan seperti di banyak negara maju, kita perlu waktu. Bang Panggi? Ya, sebetulnya ketika memang diadu ya secara langsung antara soal narasi pikiran tadi soal debat ya, kemudian soal panggilan kebangsaan hari ini, soal tentang tidak memegang konstitusi, inkonsistensi, kemudian diadu dengan pikiran soal tadi ada BLT yang tadinya ditarik ke Februari semua, sebelum Februari dirapel 600.000. Kemudian bansos yang tadi dibilang juga bahwa lebih besar dibandingkan anggaran COVID 2 tahun 2020 sampai 2022 hanya 496 triliun. Nah sekarang 1 tahun ini 498 triliun. Hanya untuk persoalan Pilpres ini paket lengkap ini. Kalau untuk kepentingan aspek elektoral bahwa itu digunakan termasuk raskin dan seterusnya, berarti memang salah satu kekuasaan hari ini punya riset, punya ahli, mereka memahami bahwa isu-isu tentang yang tadi dinasti yang lain-lain itu isu elit, isu panggilan kebangsaan, konsistensi moral, persoalan terjadinya abuse of power, kemudian adanya penggunaan fasilitas negara yang sudah terlalu terang benderang, tidak ada malu-malunya gitu. Nah, bahkan sudah putus urat malunya pejabat kita. Kalau di luar negeri kan mati listrik aja menterinya mundur kan. Ada yang kemarin ada misalnya ibu negara pakai tas ya, langsung gempa politik ya Korea Selatan gempa gitu. Bagi mereka mati email salah mereka mundur. Tapi ini kan betul-betul dalam debat aja satu gerbong menterinya hadir di belakang. Nah itu. Nah, ternyata itu nggak penting bagi masyarakat. Yang lebih penting itu adalah soal tadi itu BLT, raskin, yang transaksional pragmatis. Sehingga ini yang membuat kita sedih hari ini. Karena keringnya kita nggak mau dibawa untuk kegagasan, untuk persoalan pikiran, apa yang memang di dalam debat tentu Bang Iqbal ada harapan ya. Tentu ada janji, kalau janji udah pasti. Karena politisi pasti berjanji kan apapun kan. Bahkan politisi pun juga kaget. Kenapa omongannya dipercaya rakyat kan begitu. Itu biasa. Termasuk mau bangun jembatan meskipun nggak ada sungai kan. Nah itu tuh kebiasaan. Cuma persoalannya adalah di dalam debat ini kita kan butuh bagaimana hari ini hanya satu harapan. Gen Z memang kalau memang Gen Z milenial ini besar ya tadi 56%,
kita berharap memang mereka adalah pemilih yang rasional, yang kritis, yang tadi tidak akan undecided yang tadi itu bisa bergeser, yang swing dan strong voters pun bisa bergeser harapan kita dalam debat ini. Meskipun memang masih pesimis lagi kita, karena debat ternyata lebih dominan soal gimmick ketimbang pendalaman pada gagasan. Cuma konteksnya hari ini kita sedihnya, kenapa pemerintah itu tahu bahwa masyarakat itu masa bodoh soal isu ini, isu-isu kebangsaan ini, karena dia yang tahu adalah Raskin, BLT, dan bagaimana mereka mendapatkan keuntungan. Persamaan kepentingannya mereka adalah kepentingan bagaimana ketika ada yang dikasih, dan mereka tahu persis bahwa rakyat Indonesia hari ini dalam kondisi kesulitan. Jadi ketika ada yang memberi bantuan, bahkan mereka nggak enakan loh ngasih milihnya, karena ini bantuan Pak Jokowi, itu mereka terima gitu. Hal-hal yang begitu, padahal itu adalah uang rakyat, pajak rakyat yang dibayar rakyat, itu kebijakan bersama. Tapi persepsi masyarakat, nih kalau kita nggak pilih nih anaknya Pak Jokowi, nah ini program nggak lanjut nih. Kemudian nanti kita lanjutkan, Bang Pangil. Variabel seperti ini apakah memang berpengaruh atau istilahnya tuh outshining dari gagasan itu sendiri tercermin tidak di sosial media? Karena tadi Bang Burhan juga menyebut sudah ada iman elektoral ya, Mas Burhan istilahnya. Sudah ada iman elektoral. Nah, variabel-variabel di luar seperti ini apakah berpengaruh? Apalagi kemarin para guru besar juga sudah mulai bersuara dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia. Nanti kami akan lanjutkan pembahasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Kalau memang tidak siap, jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Ini adalah forum untuk seluruh rakyat paham. Bukan ngopi di ruang yang tertutup. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? 5 juga. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Saya rasa ini adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan misi kami. Kami akan bercerita tentang pengalaman 10 tahun dalam menjadi gubernur. Kembali di live event jelang debat Capres yang terakhir pamungkas nanti malam akan berlangsung. Mas Dadan, itu tadi yang sudah disebutkan. Kalau kita berbicara soal tema, sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat atau audiens sendiri apa sih dari debat yang terakhir nih? Malam nanti kesempatan bagi mereka untuk menajamkan visi dan misi. Yang diinginkan masyarakat itu apa yang mau mereka lihat? Baik, memang kami dari analisis kami di periode tanggal 27 Januari sampai tanggal 2 Februari kemarin kita coba menganalisis pertama dari secara umum terlebih dahulu dari sorotan ya terhadap masing-masing kandidat capres ini. Memang dari Anies Baswedan mendapat sorotan tren percakapan yang cukup tinggi di periode tersebut sebanyak 413.000 percakapan, Prabowo sebanyak 340.000 percakapan dan Ganjar 192.000 percakapan. Ini di platform apa saja, Mas? Dan ini perlu menjadi catatan juga bagi para warganet ataupun juga halayak publik pada dasarnya bahwa ketiga kandidat ini memang mendapatkan mempunyai karakteristik tersendiri ya dalam konteks konstruksi di media sosialnya, seperti Anies Baswedan yang unggul di kanal Twitter X ataupun juga Twitter dan juga Instagram, sedangkan Prabowo Subianto ini cukup unggul di konten platform TikTok lebih tepatnya. Dan kalau Ganjar ini memang hampir merata, tapi tadi yang saya sampaikan di awal tidak begitu signifikan secara
tren percakapannya dibandingkan dengan kedua kandidat Capres 01 maupun juga 02 tersebut. Dan bicara tentang sentimen ada temuan menarik sih, Mas. Jadi bahwa 01 dan juga 03 ini Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menjelang debat Capres yang ketiga ini mendapatkan sorotan positif yang cukup dominan yang merupakan bagian dari amplifikasi berbagai macam rangkaian event yang mereka create. Dari bagaimana ada kegiatan desak Anies, lalu juga gelaran Ganjar dan juga Ganjar menginap, itu mendapat sentimen positif yang cukup besar. Nah, justru terhadap Prabowo Subianto sebetulnya sorotan sentimen negatif yang dominan ini bukan serta-merta dari aspek Prabowo secara individu, namun melainkan kita sama-sama ketahui 1 pekan kemarin ini sempat ramai perbincangan terkait dengan isu keberpihakan Pak Jokowi yang sempat ramai diperbincangkan oleh kalangan warganet, dan ini berdampak langsung terhadap sentimen negatif perbincangan tentang Prabowo Subianto seperti itu. Nah, ini yang menjadi sorotan menjelang debat Capres yang ketiga ini. Namun kalau kita lihat secara pantauan isu publik secara umum, memang ada banyak sekali tadi rangkaian isu-isu yang menjadi tema ya dari debat nanti malam, tapi setidaknya ada 2 yang berdasarkan analisis word cloud yang kami analisis lebih mendalam, itu adalah ada 2 topik utama. Yang pertama adalah isu kesehatan dan juga isu pendidikan. Pada aspek isu kesehatan sebetulnya ada keywords yang menarik bagi temuan ya dari kalangan warganet itu. Yang pertama adalah terkait dengan TBC dan juga gizi. Ini keywords yang memang berkorelasi langsung terhadap aspek sorotan ya, kasus-kasus stunting dan juga terkait dengan kasus penyakit TBC yang terus meningkat juga di Indonesia. Nah, ini mendapat sorotan secara spesifik dari publik secara langsung. Yang kedua juga selain terkait dengan isu stunting dan juga TBC, itu juga berkaitan dengan keywords seperti Poltekkes, Puskesmas, dan juga kesehatan yang secara umumnya itu yang lebih berkonotasi dari temuan kami itu berkaitan dengan banyaknya sekali infrastruktur dan juga layanan kesehatan di Indonesia yang masih belum merata. Nah, itu temuan dari berdasarkan word cloud kami. Yang kedua terkait dengan topik pendidikan, ini juga tak kalah penting juga, mendapat sorotan penting juga. Yang pertama adalah terkait dengan guru. Nah, ini guru mendapat sorotan yang cukup tinggi dibandingkan dengan keywords yang lainnya, yang memang kalau kami coba analisis lebih dalam, temuannya itu lebih kepada aspek bahwa masih banyak sekali persoalan-persoalan terkait dengan kesejahteraan guru, status kepegawaian, dan sebagainya. Sama yang tak kalah penting, itu dalam isu pendidikan kita mendapatkan keywords dalam word cloud kami itu terkait dengan UKT dan pinjol. Nah, ini yang terkait dengan mungkin korelasinya dengan aspek akses pendidikan tinggi. Termasuk untuk bayar kuliah kemarin ya, harus termasuk dengan fenomena yang memang sempat terjadi di salah satu perguruan tinggi di Indonesia kemarin dengan pendekatan pinjaman online dalam skema pembayaran UKT. Nah, 2 topik ini sebetulnya mendapat highlight secara keseluruhan ataupun secara umum. Walaupun di sisi lain sebenarnya banyak sekali isu-isu yang digiring ya oleh masing-masing tim kandidat ini. Namun kami lihat dari isu-isu yang memang pure secara publik banyak suarakan untuk berharap bisa disampaikan pada rangkaian debat nanti malam, kurang lebih di 2 topik utama tersebut yang mendapat sorotan cukup tinggi. Kesehatan dan pendidikan ini menarik. Nah, kalau melihat dari rekam jejak atau track record dari para capres yang akan menajamkan visi dan misi, apakah ada salah satu calon yang diuntungkan karena mungkin pernah menjadi menteri misalnya, atau mungkin semua bisa bersinar begitu dari topik kesehatan dan pendidikan ini? Mas Burhan, benarkah 2 topik ini nanti akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat? Iya, saya kira debat berkaitan dengan topik nanti malam itu saya kira tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Bung Dadan. Mohon maaf Mas, ternyata kita harus break terlebih dahulu. Tidak jauh dari apa yang disampaikan. Sudah dikasih, sudah diinformasi moderator, harap tenang katanya. Nanti kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di live event Metro TV. Anda kembali di live event jelang debat Capres Pamungkas yang akan berlangsung nanti malam, Mas Burhan. Jadi benarkah 2 isu ini yang nanti akan paling menarik perhatian masyarakat? Kesehatan dan pendidikan. Isunya sebenarnya lebih relatable ya dengan banyak kepentingan publik. Berbeda dengan debat Cawapres terakhir. Itu isunya terlalu langit gitu ya. Kalau sekarang isu berkaitan dengan pendidikan, isu berkaitan dengan kesehatan, isu berkaitan dengan kesejahteraan sosial, itu isu-isu yang menjadi semacam isu publik ya sehari-hari. Dan kebetulan kalau ditanya, memang isu itu yang muncul dalam survei ya. Nah, pertanyaannya apa yang mungkin muncul? Saya kira selain apa yang tadi Bung Dadan sampaikan, isu berkaitan dengan misalnya UKT, isu berkaitan dengan akses pendidikan yang inklusif, saya kira bansos itu akan ramai didiskusikan karena kontroversi dari topik ini. Dan jangan lupa bansos ini berkaitan dengan isu kesejahteraan sosial. Akan dibawa ke podium nanti?
Dugaan saya begitu, karena bagaimanapun bansos ini kan ada aspek-aspek yang bisa dikuliti kan, misalnya mengapa ada rapelan bansos dari 3 bulan sampai bulan Juni kemudian didahulukan sebelum pemilu. Kemudian juga isu yang berkaitan yang saya kira juga menjadi forum buat 01 dan 03 untuk mengklarifikasi bahwa kalau misalnya mereka mendapatkan mandat, mereka akan tetap melanjutkan kebijakan bansos ini. Karena seolah-olah kan ada kesan bahwa kalau misalnya 01 atau 03 yang menang, bansos itu akan dikurangi atau bahkan dihentikan. Jadi saya kira bansos akan muncul. Selain menurut saya penting juga untuk disampaikan oleh para calon nanti malam adalah isu berkaitan dengan profil demografi kita. Jadi per hari ini memang demografi kita itu masih sangat muda ya, 53% mereka generasi Z dan milenial. Tetapi jangan lupa profil atau bonus demografi ini kan akan berakhir dalam waktu tidak lama lagi. Dan kalau kita lihat profil pemilih yang tua, 60 tahun ke atas, itu makin lama makin meningkat. Jadi kalau kita lihat data, ada kemungkinan dalam waktu dekat profil pemilih lansia itu sudah mendekati 1/4 dari jumlah pemilih kita. Dan ini jadi bom waktu. Mengapa? Karena mereka yang tua, seiring dengan tingkat harapan hidup yang meningkat, itu kan produktivitasnya turun. Perlu subsidi dari negara. Sementara mereka tidak produktif lagi. Di banyak negara, terutama negara-negara maju yang sudah mengalami sindrom ini, itu yang membuat ekonomi mereka menurun. Nggak usah jauh-jauh, kita kalau ke Singapura, ke Bandara Changi, itu kan banyak sekali orang-orang tua yang tetap harus diberdayakan, karena mereka usia harapan hidupnya meningkat. Nah ini menurut saya harus disampaikan. Sampai masuk jadi kebijakan pemerintah ya Mas kalau di penting nih, karena kalau misalnya tidak, itu bisa menjadi masalah serius. Karena subsidi negara makin besar, sementara pendapatan atau produktivitas mereka makin menurun. Dan itu yang menyebabkan banyak negara maju yang mengalami stagnasi, bahkan resesi ekonomi akibat ini. Jadi topik-topik semacam ini penting untuk dibahas, meskipun lagi-lagi kalau ditanya soal efek elektoralnya, mungkin tidak besar, tetapi sangat konsekuensial. Oke, Bang Pangi, tadi Anda menyebutkan soal peluru tajam. Apa nanti yang akan peluru tajam yang digunakan dalam debat ini? Iya, saya pikir tentu perdebatan itu tentu harus terukur mereka ya. Pasti based on data tetap mereka akan mainkan. Gimmick tetap mereka akan pertimbangkan. Cuma juga akan mencari underdog efek bahwa orang akan empatik. Itu tentu mereka akan pertimbangkan juga. Karena ini debat pamungkas, debat terakhir. Nah, persoalannya kemudian siapa yang soal yang akan menyerang, siapa yang akan soal terzolimi, itu kan juga menarik. Nah, soal pendidikan misalnya. Sekarang kan menjadi perhatian Pak Anies dianggap akan lebih menguasai soal isu pendidikan, lebih piawai, lebih mahir untuk menjelaskan isu pendidikan karena beliau juga pernah Menteri Pendidikan juga. Dan di samping memang hari ini ada persoalan yang harus kita jelaskan bahwa kian hari biaya pendidikan kita makin mahal. Kan itu juga jadi problem. Kemudian negara melepaskan tangan, tidak ada kalaupun gratis itu jadi tidak terlalu jelas gratis itu. Walaupun ada makan siang gratis atau susu gratis. Tapi bagaimana sekarang orang untuk masuk sekolah, apalagi perguruan tinggi, tingkat-tingkat bawah itu kan mahal sekali. Nah, bagaimana kemampuan negara untuk mengatasi persoalan kian hari makin mahalnya pendidikan. Nah, terus negara makin berhitung untuk membantu itu. Nah, termasuk kemudian isu-isu kesejahteraan. Isu kesejahteraan hari ini memang di data survei nasional kita rata-rata maupun di survei dapil atau survei pilkada kan persoalan pengangguran. Pengangguran artinya subsidi dari lapangan pekerjaan, subsidi yang dilakukan. Nah, dalam konteks ini kita memahami bahwa adanya tadi bansos ya, BLT, kemudian Raskin dan seterusnya. Itu juga harus dijelaskan, dicerdaskan itu bukan bantuan Pak Jokowi. Itu proyek bersama yang dibahas di DPR. Supaya masyarakat juga tercerahkan bahwa ini tidak boleh dipersonalisasi, dipersonifikasi atau untuk kepentingan aspek-aspek elektoral salah satu calon presiden. Kenapa penting untuk mencerahkan masyarakat dari forum ini harus debat, disampaikan karena memang sampai di benak publik sejauh ini itu bantuannya Pak Jokowi. Bukan bantuan dari ditambah memang ada gelagat-gelagat bahwa Anies misalnya selama ini yang membagikan bansos, kenapa nggak Menteri Sosial saja? Sampai Menteri Sosial hari ini nggak ada job lagi karena anggaran bansos pun bisa pindah. Tapi sampai harus dijelaskan di podium pada harus saat dijelaskan debat. soal kenapa bisa anggaran Kemensos yang selama ini dikelola oleh bansos dikelola Kemensos tiba-tiba bisa hilang. Ini kan seperti Ratu Bilqis kayak zaman Sulaiman dulu, anggaran bisa hilang tiba-tiba pindah. Kenapa BLT-nya yang selama ini setelah Februari tiba-tiba dimajukan?
Nah, kemudian soal Raskin kok ada kemudian diklaim gitu ya, bahwa ini harus dijelaskan ini program pemerintah, bukan program salah satu calon presiden. Nah, itu yang disuarakan oleh akademisi, oleh aktivis, oleh universitas bahwa tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan elektoral. Jadikan pemilu ini lapangan datar, tidak becek. Menang tidak ada persoalan siapapun yang menang, tapi pastikan pemilunya fair. Inequality harus dilawan. Ini pemilu yang setara. Freedom, intimidasi, kemudian ada ketakutan, izin yang dicabut dan seterusnya. Harusnya tidak dihentikan. Gitu. Nah, persoalan kembali ke debat isu kesejahteraan, ini isu yang menurut saya sangat penting karena memang hari ini jangan sampai juga terkesan kok Anda tidak berpihak pada rakyat kecil. Memang rakyat kecil akhirnya makin susah kan. Memang udah waktunya orang kaya membantu orang miskin. Apalagi tugas negara menyelamatkan orang yang susah hari ini. Penghasilan mereka cuma 700.000 ke bawah. Nah, bukan berarti itu tidak berpihak pada rakyat kecil. Karena memang tugas negara. Cuma ini juga harus dijelaskan bahwa sampaikan kepada rakyat, jangan terbebani besok. Mas Dadan, ini disuarakan tidak di media sosial soal tuntutan-tuntutan seperti ini? Ya, sementara memang kalau dari tren yang kami coba siasati dan juga coba lihat dari tren percakapan ini memang lebih banyak mayoriti percakapan tuh kepada dua aspek yang tadi ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tadi topik-topik mengenai isu ketenaga kerjaan, lalu juga bansos dan lainnya trennya ada, tapi mungkin dalam analisis word cloud kami tidak begitu dominan. Kata-kata itu muncul tidak keywordnya? Kalau dari keyword sosial, bansos dan lain-lain sebetulnya kan ini karena baru beberapa waktu ini ya kita coba lihat trennya memang cukup meningkatnya. Tapi dalam periode analisis kami di tanggal 27 Januari hingga 2 Februari kemarin masih belum terlalu signifikan dalam analisis word cloud-nya secara percakapan di jagat maya seperti itu. Oke, sampai sekarang belum signifikan. Jadi yang paling banyak apa keyword yang muncul ini? Keywords yang tadi kurang lebih tadi berkaitan dengan topik pendidikan, kesehatan tadi yang memang lebih mayoritas ya. Baik itu terkait dengan tadi pinjol, lalu juga akses layanan kesehatan terkait dengan Poltekkes, lalu juga puskesmas, itu juga memang masih berkaitan secara erat ya, berkaitan dengan analisis word cloud tersebut sih, Mas. Kalau percakapan yang muncul di media sosial, karena kan kita ramai ya teman-teman ya, kalau kita membuka platform X atau Instagram, TikTok itu beda-beda perdebatannya. Nah itu apa, conversation yang paling naik ke atas itu apa? Kalau di antara dengan tema-tema yang sekarang sedang ramai, sebetulnya kan yang sedang ramai itu kemarin sempat tren itu yang lagi ramai itu berkaitan dengan salam 4 jari. Itu sempat ramai terkait dengan campaign itu. Lalu kemarin ini baru-baru ini yang sedang kita analisis sejak hari Jumat kemarin itu terkait dengan tren banyaknya deklarasi ya, ataupun juga desakan ataupun kritik kebangsaan ya dari sivitas akademik perguruan tinggi. Itu dua campaign tersebut ataupun juga dua sorotan terhadap aktivitas tersebut yang saat ini sedang lagi ramai diperbincangkan terkait dengan rangkaian pilpres yang sedang dibahas diramai malam ini. Kesehatan termasuk nanti. Nah ini penting juga nih kesehatan. Harusnya Pak Anies menyampaikan negara nggak boleh berbisnis untuk kesehatan. Artinya yang ada kalau hari ini kan pure BPJS itu kan premi akhirnya kan iuran. Bahkan harus dilunasi baru bisa berobat kan. Kalau ada misalnya berapa sekarang katanya ada berapa juta, 3 juta atau 5 juta yang hari ini menunggak pembayaran premi BPJS. Nah, sampai ada juga menteri yang saya sangat kesal tuh. Dia bilang, negara rugi dalam BPJS ini. Kan lucu. Maksudnya itu memang udah tugas negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kenapa harus berbisnis? Nah, kapan perlu memang ya setiap orang yang punya KTP memang gratis. Tapi memang walaupun memang yang nggak pakai premi kan yang miskin ya. Tapi sekarang kan sebenarnya ini BPJS ini kesehatan ini isu sebenarnya nggak ada bantuan rakyat akhirnya karena kita iuran. BPJS juga nanti harus menjadi salah satu topik yang diangkat ya. Terakhir Mas Burhan, apakah ini bisa menggoyahkan iman tadi faktor-faktor di luar dan dinamika politik yang terakhir terjadi sekarang akhir-akhir ini? Saya belum punya datanya, tetapi kita perlu melihat secara lebih sabar karena bagaimanapun kalau kita melihat dari sudut netizen ya, terutama yang saya aktif di X ya, itu menurut saya apa yang terjadi belakangan ini sangat negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa mengambil kesimpulan dari populasi netizen yang aktif di X saja, karena hanya 5-7%. Jadi kita perlu lebih sabar untuk menunggu seberapa besar efek misalnya kritikan dari gerakan kampus terhadap keterlibatan pemerintah, kemudian soal atau concern demokrasi dan seterusnya. Sebab kalau misalnya ini ternyata punya efek luar biasa, tentu kita akan menyaksikan pemilu akan berlangsung minimal dalam 2 putaran dan masih ada ya pertarungan hingga bulan Juni untuk mendapatkan secara konklusif siapa pemimpin nasional kita ke depan. Baik.
Sabar itu kuncinya. Apalagi sudah diingatkan oleh muazin kebangsaan. Terima kasih Mas Dadan, Mas Burhan. Nanti kita nonton bareng ya. Seperti apa jalannya debat dan apakah nanti bisa mempengaruhi terutama para swing voters dan juga undecided voters yang hingga saat ini belum menentukan pilihannya. Terima kasih sudah menyaksikan live event Metro TV jelang debat Capres 2024. Kami akan kembali dalam program-program selanjutnya. Terima kasih. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Pange. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.